Hari ini saya akan bahas koin Pengu atau Putki Penguins. Apakah koin Pengu ini masih berpotensi untuk naik dan masih layak untuk dibeli? Nah, langsung saja kita bahas mengenai technical analisisnya. Koin Pengu saat ini itu berada di area resistansi yang saya kotak warna merah ini. Selama menyentuh area resistansi ini, Pengu itu selalu terdapat penolakan atau selalu mengalami penurunan. Jadi apabila Pengu tidak breakout dari area merah ini, maka Pengu masih berpotensi untuk terjadinya koreksi atau mengalami penurunan kembali. Lalu kita perlu menentukan kalau terjadinya penolakan di area merah, itu nanti Pengu turun ke area mana. Jadi supaya kita bisa tahu area untuk support belinya. Nah, untuk mengetahui area support apabila Pengu terdapat penolakan di area merah atau area resistansi, kita itu perlu melihat beberapa support. Yang pertama, kita bisa tarik garis Fibonacci-nya untuk menentukan area supportnya. Area support yang bagus biasanya untuk Fibo itu di area 0,382 hingga 0,618. Jadi untuk support Fibo itu berada di area ini. Lalu kita juga perlu melihat support-support lainnya selain dari support Fibo. Kita perlu menarik garis tren karena Pengu terdapat tren bullish. Jadi kita perlu menarik garis tren. Fibonya saya hilangkan, jadi saya ganti kotak warna biru atau area Fibo tadi. Lalu kita tadi narik garis tren, yang saya kasih garis warna hijau ini. Itu adalah garis tren bullish dari Pengu. Kalau dilihat garis tren Pengu, itu juga menunjukkan di area biru adalah area bagus untuk dilakukan beli. Jadi kalau kalian ingin beli Pengu, itu bisa beli di area ini saja atau di area biru maupun terdapat area trend support dari Pengu tersebut. Trend support ini adalah trend support bullish dari koin Pengu. Jadi koin Pengu itu ketika menyentuh garis trend itu selalu mengalami kenaikan. Kalian bisa lihat di sini itu selalu terdapat kenaikan dari koin Pengu. Dari sini itu mengalami kenaikan. Lalu ketika menyentuh tren support lagi di garis warna hijau ini juga mengalami kenaikan. Kalau dilihat, jadi area yang baik itu adalah area yang berada di garis warna hijau ini atau garis tren. Dan itu sangat bersentuhan dengan garis support Fibonacci yang ada kotak warna biru ini. Jadi saya menyarankan apabila kalian tertarik untuk membeli koin Pengu, kalian bisa beli di area biru ini. Karena itu adalah area support. Jadi di sini adalah yang merah adalah area resistansi Pengu dan yang warna biru adalah area beli untuk koin Pengu. Nah, lanjut setelah kita bahas mengenai area resistansi warna merah, lalu ada tadi garis Fibo yang ini. Ini adalah support Fibo yang biru. Lalu ada garis support trend support yang berwarna hijau. Lalu ada support lagi ya, kita cari namanya support horizontal line. Jadi kita menentukan support mana sih yang paling kuat dari koin Pengu tersebut. Area mana sih yang paling baik untuk dilakukan pembelian koin Pengu. Nah, untuk menentukan support yang ketiga, tadi pembahasan mengenai support Fibo, lalu ada support trend, kita menentukan support juga yaitu support horizontal. Untuk support horizontal kita itu perlu melihat namanya historical atau Pengu terdapat kenaikan itu ketika menyentuh di area berapa. Terutama ini sudah terlihat terdapat pantulan ketika menyentuh area itu. Jadi ini adalah area demand yang cukup banyak dari koin Pengu. Ketika area tersebut drop, maka turunnya akan dalam. Jadi di sini bisa disebut area support. Lalu selain itu, kalian bisa lihat di sini, ketika menyentuh area ini terdapat pantulan atau terdapat kenaikan. Jadi itu adalah area support. Lalu garis yang atas itu adalah juga support. Ketika menyentuh garis yang hijau atas ini juga terdapat kenaikan. Ketika breakout juga mengalami penurunan. Jadi area ini adalah area support atau area demand yang cukup banyak. Ini jadi area yang bagus
untuk kita melakukan beli untuk koin Pengu. Jadi sudah bisa disimpulkan area yang terbagus adalah area di dalam kotak ini. Tadi area yang bagus untuk Fibo itu 0,382 hingga 618, kita bisa kerucutin untuk menyentuh 3 support sekaligus. Support horizontal, support vertikal, hingga support Fibo. Jadi ini adalah area yang bagus untuk melakukan pembelian koin Pengu. Jadi apabila Pengu nanti terjadi penurunan ke area biru ini atau garis warna hijau ini, atau di dalam garis warna hijau ini, itu adalah area yang bagus untuk beli koin Pengu. Karena apa? Di sini itu sudah terdapat garis trendline support yang naik. Di sini juga area biru adalah area Fibo, dan di sini adalah support diamond atau support horizontal line. Jadi di sini itu adalah area kuat untuk Pengu terbang ke atas. Jadi kalau saran saya, setiap resistansi itu adalah area untuk jual. Karena apa? Selama ini ketika menyentuh resistansi itu selalu mengalami penurunan. Lebih bijak ketika area resistansi itu dilakukan penjualan. Dan kalau saya menyarankan untuk kalian, apabila kalian ingin masuk koin Pengu, itu belilah di area support ini. Itu adalah area yang support yang bagus untuk beli koin Pengu. Lalu itu adalah kita bahas dari support and resistance. Kita perlu bahas indikator. Apakah memungkinkan nantinya Pengu turun ke bawah atau nanti akan terjadi breakout? Nah, kita perlu bahas itu berdasarkan indikator. Itu bukan salah satu alat bantu yang benar 100%. Semua trading itu tidak ada 100% yang benar, technical tidak ada 100% yang benar, indikator pun juga sama. Tidak ada indikator yang 100% itu bisa digunakan pasti profit atau pasti win rate-nya 100%. Nah, kalau dilihat, kita bahas terlebih dahulu dari STORSI, indikator yang paling mudah dipahami dari semua trading. Nah, kalau dari indikator STORSI di Pengu, ini time frame 4 hour atau time frame harian atau bisa digunakan beberapa hari ke depan, itu menunjukkan bahwa terjadinya oversold. Nah, kalau terjadinya oversold itu seharusnya mengalami kenaikan dulu. Jadi ini akan mengalami kenaikan dulu untuk koin Pengunya kedepannya beberapa hari ke depan. Jadi setelah dapat kenaikan itu pilihannya ada 2 lagi, breakout ke atas atau tertolak ke bawah. Jadi itu adalah pilihan. Yang pertama pilihan ke-1, yang ini adalah pilihan kedua. Nah, kita bahas yang pertama tadi atau mengalami breakout resistansi. Kalau mengalami breakout resistansi itu kalian bisa beli. Jangan beli di area merah ini. Itu adalah area resistansi atau area jual. Orang banyak jual di area warna merah ini. Kalau breakout resistansi, kalian beli ketika sudah breakout itu tidak masalah. Berarti trennya atau minat jualnya itu lebih banyak daripada minat yang orang melakukan penjualan. Jadi kalian beli ketika sudah breakout ke atas. Itu adalah yang pertama. Tapi kembali lagi, kalau terjadi penolakan lagi, setelah mengalami kenaikan terjadi penolakan lagi, maka kalian belilah di area support warna biru ini atau support yang di area hijau ini. Itu adalah area supportnya. Nah, kalau STORSI berdasarkan harian atau time frame harian atau daily itu menunjukkan cukup buruk. Jadi beberapa minggu ke depan itu seharusnya terdapat koreksi. Jadi mungkin beberapa hari ke depan ini naik, tapi belum tentu beberapa minggu ke depan. Karena ini time frame-nya lebih lebar atau lebih panjang. Atau mainnya bisa dikatakan lebih ke arah mid term. Kalau tadi ke arah short term. Ya, kalau kalian lihat di sini, STORSI di daily itu menunjukkan bahwa terjadinya jenuh beli. Nah, di sini sudah mengalami kenaikan berhari-hari dan terdapat indikator yang sudah menunjukkan sudah jenuh beli atau mengalami kenaikan berkali-kali. Jadi sudah waktunya jenuh beli. Nah, kalau indikator sudah menunjukkan seperti ini, nah biasanya terdapat adjustment juga, yaitu mengalami penurunan. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa STORSI itu beberapa hari ke depan itu mengalami kenaikan terlebih dahulu untuk melakukan adjustment. Seharusnya harga itu mengikuti. Setelah itu tadi STORSI menunjukkan di time frame daily itu menunjukkan penurunan.
Jadi seharusnya setelah mengalami kenaikan, ini seharusnya tidak breakout sama sekali, tetapi terjadinya koreksi kembali. Jadi itu adalah prediksi teknikal dari saya. Jadi seharusnya tidak mungkin bisa breakout di area resistansi ini. Karena ini seharusnya resistansi kuat, selama ini selalu terkena atap. Jadi saya melihat koin Pengu itu beberapa hari ke depan mengalami kenaikan, lalu baru terjadi penurunan untuk testing ke area support terdekatnya, untuk support area biru ini. Nah, itu di area berapa? Nah, untuk koin Pengu kalian bisa beli di area ini, antara 0,01 hingga 0,12. Itu adalah area beli untuk koin Pengu. Kalian beli di area itu saja. Itu adalah area yang supportnya cukup kuat dan itu paling bijak untuk kalian beli di area tersebut. 0,01 hingga 0,012 itu adalah area support beli dari koin Pengu. Kalian bisa beli di area ini. Untuk rupiah kalian bisa beli koin Pengu di area 160 hingga 200. Itu adalah support area Pengunya. Oke, sampai jumpa di next video. Ini adalah konten baru untuk membahas beberapa koin cryptocurrency. Jadi kalau kalian ingin request koin apa yang ingin saya lihat berdasarkan teknikalnya, kalian bisa komen di bawah supaya nanti bisa saya bahas. Sampai jumpa. Oh ya, ingat satu lagi. Di bulan ini, bulan kemarin, atau bulan depan, kalian teruslah koleksi altcoin. Kalau saya pribadi, saya akan beli Doge, Ripple, ETH, dan ENA. Itu portofolio terbanyak saya. Jadi saya menyarankan ke kalian, beli altcoin sebanyak mungkin bulan ini, bulan depan, atau bulan kemarin. Itu bagus untuk dilakukan pembelian. Mau beli di harga manapun atau kalian menunggu, itu atur saja untuk money manajemennya. Yang terpenting adalah altcoin season itu sudah di depan mata. Kita akan menuai hasil di akhir tahun atau Q4. Sampai jumpa.